atau video kan ada. Materi ya. Nggih, silakan dipilih. Mau lampirkan form kalau sudah punya nggih monggo, lampirkan YouTube juga boleh. Di explore mawon itunya kelasnya. Terus Oh, ngoten. kemudian buat meeting seperti ini ya paling tidak dengan 3 teman lah. Nanti direkam, bisa pakai aplikasi perekam layar atau yang disediakan Teams ini ngoten. Kemudian download attendance listnya. Attendance list niku kan daftar hadir, siapa yang masuk terus siapa yang keluar niku terekod di situ. Bahkan jenengan bolak-balik keluar masuk gitu, attendance listnya terekod itu Bapak. Ngoten untuk desain Microsoft Teams yang tugas di kelas itu maksudnya seperti itu. Nggih, 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 ngoten nggih, Mbah Nun. Yang lain Bapak Ibu ada lagi? Mboten. Niki nganu nggih, mangke mulai masukan nggih Bapak Pak Pak Hariri. Mulai Pripun? mulai dimasukkan redeem code-nya. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, insyaallah. Jare pas wonten mawon Mbak Teh. Nggih, kan namung sebentar kalau redeem code itu. Nggih, wonten mawon anu. Iya, kan ngoten. Nggih. Pripun Bapak Ibu lanjut materi napa bagaimana? Ada yang mau sharing monggo sebelum kita mulai? Lanjut. Lanjut, oh nggih. Niki Budia. Nggih, lanjut. Oh nggih. Sebentar saya screen Tambah bingung lanjut. dalam. Monggo, lanjut mawon Rian. Nggih. Mbak bingung mau tanyakan. Monggo lanjut Rian. Nggih. Nggih, kita mulai nggih Bapak Ibu. Hari ini kita belajar form. Form mirip-mirip sama yang sebelah. Cuma nih di Microsoft ini, di Office Online ini dibedakan mawon. Ada 2 pilihannya. Kalau di sebelah kan langsung nggih. Intinya ngoten. Nah, kemarin saya lihat siapa Bu Rosmila itu sudah jago buat formnya yang di Microsoft Form. Bu Rini tadi juga sudah bisa buat form kayak gitu Bapak Ibu. Terus kemarin siapa yang tanya itu bisa dianalisis langsung kayak gitu. Kalau kuis tahu saya langsung bisa dinilai, diberi skor setiap setiap soalnya ngoten Bapak Ibu. Napa? Saya share screen nggih. Ngoten. Di layar terlihat Bapak Ibu? Nggih, nggih. Oh nggih. Ya, sudah terlihat. Niki tampilan apa Bapak Ibu kemarin? Tampilan apa Ibu, Bapak? Office online. Oh nggih, leres. Ini Office Online-nya Bapak Ibu. Kemarin sudah ada yang nyoba PowerPoint online, sakit nggih kemarin nggih? Kita ke Office.
ke office, ke form Bapak Ibu. Nah, dipilih. Niki suara kicauan burung nggih. Dari sinten nggih niki? Kula Pak Uten. Oh nggih. Nganu Bapak, di unmute sebentar. Nanti kalau suara saya Nggih. tidak jelas, monggo berbicara mboten napa. Selama selama jelas di unmute ngoten Bapak. Nggih Pak Uten. Siap. Nggih. Ini tampilan Office online Bapak Ibu. Kalau jenengan sudah masuk ke office.com dengan akun dan password panjenengan, itu ndak perlu login lagi. Jadi intinya semua menu itu ada di office.com. Kalau jenengan pertama kali buat masuk ke office, ini masih blank, masih belum ada produknya. Nah, kayak gini. Nah, ini yang saya katakan tadi dibagi dua. Ini formulir, yang ini kuis. Nah, kita kalau ini yang saya buat kemarin. Kalau yang sebelah kiri ini, sebelah kanan warna biru ini yang Bapak Ibu isi kemarin waktu pendaftaran diseminasi. Kurang lebih sebenarnya caranya juga sama. Saya pengen ini aja, pengen demo apa, tunjukkan ini kuis judul sama. Nah, misalkan apa, kuis MTK misal. Terus kemudian deskripsinya silahkan diisi Bapak Ibu. Kemudian ya ini kan ini tambahkan ini jenengan punya beberapa pilihan. Ada kalau mau pilihan ganda, ini mau isian kayak gitu Bapak Ibu. Terus hilang sebentar. Nah, terus di sini ada peringkat itu acak gitu loh, ngurutkan. Kalau mungkin soal bahasa Indonesia mungkin biasanya kayak gitu, ada kalimat terus disuruh prosedur kayak gitu. Nah, ini kayak pakai peringkat. Ini pengunggah file kayak upload. Yang lainnya saya belum pernah coba kayak. Nanti silahkan dieksplor nonton Bapak Ibu. Kalau mau diberikan foto, nanti silahkan cari foto kayak gitu, mau dari OneDrive kalau jenengan pernah upload, atau dari komputer. Nah, silahkan kayak gitu. Nah, misalkan kayak gini, mau tambah foto, saya tidak punya foto, jadi nanti dicoba sendiri ya Bapak Ibu ya. Nonton. Ini flyer. Saya tutup aja. Saya nanti dieksplor sendiri. Kalau mau tambahkan foto, deskripsi silahkan ditambahkan. Misalkan ini teks. Pertanyaannya misalkan nama kayak gitu, terus jawaban. Nah, ini ada opsi tambah jawaban. Ini kalau mau beri nanti, kalau di dalam soal pengen berikan kunci, nah ini tambah jawaban. Kan ada kata jawaban benar ngoten. Terus di sini ada poinnya berapa ngoten. Nah, ini ada opsi harus diisi. Kalau harus diisi, kita kan pengen tahu namanya, nanti tinggal diklik diisi, nanti ada ngoten. Nah, terus kalau pengen identitas yang lain, nggih monggo, kelas, absen dan seterusnya silahkan, nanti tinggal tambah isian seperti itu.
terus ditambah. Nah, biasanya di sini ada kata tambah bagian. Tambah bagian itu biasanya kalau Bu siapa tadi? Bu Rini tadi kan langsung ya. Ada 2 bagian. Mengerjakan 1 paket, 1 lembar, terus nanti ada lanjutkan gitu loh, Bu. Selanjutnya. Nah, itu selanjutnya itu pakai bagian ini. Nah, misalkan kayak gini. Kalau ini tadi, sorry. Kalau yang di sini tadi langsung kuis, terus misalkan di sini bagiannya kita beri judul apa, misalnya soal, mau deskripsi, nggih monggo. Nah, terus tambah, misalkan kita pilihan ganda. Nah, kita soal misalnya 1 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, ini opsi. Misalnya ini 1, ini 2, tambah opsi lagi 3, 3 tambah opsi lagi 4. Nah, kemudian kayak gitu. Terus yang beri skornya berapa, misalkan 10 kayak gitu. Terus tinggal dipilih jawabannya itu yang mana. 1 tambah 2 kan 3. Nah, ini dicentang jawaban yang benar. Nah, di bagian sini ini ada jawaban ganda. Jawaban ganda itu misalkan jawabannya lebih dari 1 kayak gitu, Bapak Ibu. Kalau ini jenengan centang, nah ini jawabannya bisa ada 2, misalnya kayak gini. Nah, misalkan ini dan ini sama jawabannya, misal, tapi itu kan tergantung soal Bapak Ibu nanti. Monggo. Terus kemudian di ini harus diisi, misalnya kayak gitu. Terus kalau mau isian yang ada kuncinya bagaimana? Kalau isian teks sebenarnya juga bisa, Bapak Ibu, tetapi ini apa, sama juga seperti sebelah. Beda spasi, huruf besar kecil kayak gitu, itu pengaruh jawaban. Nah, kalau saya biasanya di tanpa spasi, misalnya kayak gitu. Misalnya soalnya apa ya, kalau matematik sih tanpa spasi. Terus kemudian jawaban benarnya itu diberi beberapa opsi pilihan. Misalkan contohnya ibu kota Indonesia. Nah, terus di sini Bapak Ibu beli kunci. Misalnya kan Jakarta. Nah, tapi Jakarta kan tulisannya nggak hanya kayak gini, bisa kecil semua. Nah, tambah jawaban lagi, Jakarta kecil semua. Nggak bisa ya, bentar. Udah enak. Bentar. Tuh, harusnya bisa nih Bapak. Dulu ini. Proses loading Bapak.
Uh. Tuh, enggak muncul ya. Hmm. Ah, intinya gitu Bapak Ibu, nanti ditambahkan sendiri pengaruh wifi mungkin ini. Jaringan mungkin Pak Uten. Nggih. Tadi muncul, sekarang nggak muncul. Nah, intinya tambah jawaban ini, opsi jawaban itu Bapak Ibu bisa Jakarta, J-nya besar di depan, Jakarta J kecil semua, Jakarta besar semua. Jadi semua kemungkinan itu panjenengan masukkan sebagai opsi jawaban. Kalau mau isian ribetnya kayak gitu, tapi kalau mau pilihan ganda kan enak kayak gitu Bapak Ibu. Nah, terus misalkan tambah lagi, kalau penilaian ini, misalkan kan sering ya kalau pernah survei mungkin berikan berapa bintang kayak gitu, berikan penilaianmu. Nah, misalnya terus ini pengen berapa bintang, monggo terserah panjenengan, itu bisa. Nah, terus kemudian harus diisi. Oh iya, ada juga misalkan mau insert tanggal, silahkan. Terus ini ada peringkat. Nah, peringkat nanti ini opsi urutan yang benar. Nanti ketika di share ke temannya, ke siswa jenengan, nanti ngacak sendiri. Misalkan ini A, B, ini C kayak gitu. Ini otomatis kayak gitu. Ini skornya berapa? Ini ABC ya Bapak Ibu. Coba kita pratinjau jadinya kayak gimana. Nah, ini nama A misal. Terus selanjutnya 1 tambah 2 nanti dijawab berapa. Ibu kota Indonesia, nanti jawabannya apa tadi. Berikan penilaianmu, muncul biasanya di akhir. Nah, kayak gini. Nah, tampilannya harusnya nanti ini ngacak. Ini kok nggak ngacak ya? Nanti bisa diturunkan. Nah, kayak gitu. Nanti dicoba. Kemarin saya nyoba ngacak kok. Bentar. Ini A B C. Oke. Nah, ini ngacak. Jadi nanti tampilannya akan beda-beda. Kalau mau mungkin yang prosedur yang guru bahasa Indonesia atau yang lain, kalau mau buat soal kayak gini seperti itu. Itu terus kemudian kalau mau tema, silahkan dipilih kayak di sini sesuai dengan yang jenengan inginkan. Misalnya kayak gini. Nah, nanti sesuai dengan tema yang jenengan pilih. Nah, terus kemarin pasti ada pertanyaan nomornya ini bagaimana. Nah, nomornya ini, nomor 1 kan nama, 2 baru soal. Nah, ini namanya otomatis dari sana Bapak Ibu. Jadi kalau nama, terus misalkan jenengan nama kelas nomor absen ya, nanti 1 2 3. Soalnya soal nomor 1 itu jadi nomor 4. Itu kemarin penjelasannya seperti itu. Jadi otomatis dari sana kayak gitu. Terus kemudian itu tema,
Kemudian share link, yang dibagikan link, kan di tugas itu yang diminta cuma link saja. Nah, tinggal dibagikan. Nah, ini linknya silahkan di copy. Kalau mau dipercantik linknya ya silahkan ke Bitly atau ke GG atau ke Tinyur, nanti silahkan. Ini linknya. Terus kemudian kalau mau agak keren pakai apa namanya ini, kode kayak gitu loh, apa namanya, barcode kayak gini itu bisa. Ini kalau mau keren, mau agak bergaya. Nah, yang sebelah kanan sebelah tengah ini nanti kita gunakan untuk waktu sway, istilahnya apa ya kemarin, kayak embed apa gitu bahasa Inggrisnya. Nah, ini yang di copy, disematkan gitu loh Bapak Ibu. Nah, ini yang di copy. Kalau cuma link berarti yang ini, ngoten. Nah, terus sebelum jenengan membagikan, ini jenengan pilih. Ada 2 opsi di sini. Hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon. Itu berarti hanya orang-orang yang punya akun guru inovatif. Kalau nggak punya berarti nggak bisa akses, ngoten. Terus nanti kalau yang atas ini siapapun bisa merespon. Ini siapapun yang memiliki tautan dapat merespon, ngoten. Kalau bahasa Inggris apa ya kemarin? Anyone get the link can the respond, kalau nggak salah kayak gitu. Kalau yang pakai bahasa Inggris, ngoten. Terus kemudian ini sudah. Nah, terus kalau pengen tahu hasilnya bagaimana, ya tinggal direspon, nanti keluar siapa namanya dan seterusnya. Kemudian bisa diekspor ke Excel, ngoten. Niku nanti silahkan dieksplor sendiri. Ini hanya contoh saja kok Bapak Ibu. Mungkin dari situ ada yang mau respon, monggo. Oke, Pak Onten. Mau platform. Nggih. Itu untuk membatasi waktu dan membatasi jumlah responden di mana nggih, Pak? Untuk pembuatan, misalnya untuk pembuatan soal dan dibatasi beberapa siswa seperti itu dengan waktu yang ditentukan. Oh, gitu. Di limit ya, Pak ya? Jadi kalau di sebelah itu pakai limit. Kalau di sini kemarin kayaknya belum dijelaskan deh, Pak. Coba sebentar. Oh, ini. Kalau time belum ada 2 jam, misalnya jam tanggal berapa sampai berapa kayak gitu toh Pak. Kalau tanggal itu bisa. Ini silakan di di opsi tanggapan ini, tanggal mulai tanggal berapa, terus tanggal selesai tanggal berapa, acak pertanyaan atau tidak, itu bisa diatur kayak gitu Bapak. Terus tadi kan kalau membatasi waktu jamnya itu sebelah kan pakai ada limiternya, tambah add on apa add in gitu. Kalau di sini kok belum ada. Nah, kemudian tadi kan kalau membatasi siswanya, maksudnya siapa yang dapat akses itu kan ini bisa diatur ini Pak. Hanya orang di organisasi yang dapat merespon. Jadi kalau hanya orang-orang yang punya hanya punya akun guru inovatif, ngoten. Terus ini ada 1 respon per orang. Biasanya kan kita bisa itu bisa diatur di situ, ngoten. Ngoten Bapak Pak Mukhlasin nggih niki. Pak Teguh. Oh, Pak Teguh. Nggih, ngoten Bapak. Misalnya kalau mau buat untuk 1 kelas gitu, berarti saya harus buatkan akun guru inovatif. Contohnya seperti itu misalnya. Kalau menggunakan akun lain seperti apa, Pak? Oh, nggih. Ngeten kan Bapak. Sebenarnya di ngeten saya cerita dulu sajalah sebelum ke angket.
Kalau buat akun Microsoft itu sebenarnya kemarin kan saya cerita kalau kita karena di dalam program ini kan dapat akun guru inovatif, kemudian OneDrive-nya bisa 5 tera, 5 terabyte, 5000 giga. Nah, kita sebenarnya bisa daftar akun Microsoft pakai emailnya sebelah, tetapi OneDrive-nya itu hanya 5 giga. Itu digunakan sepertinya bisa. Nah, kalau ini sebagai endingnya atau terakhir itu kan kalau mungkin sekolah Bapak Ibu atau instansi panjenengan itu mau deploy, istilahnya dari Microsoft itu kan deploy, itu menggunakan Microsoft kayak gitu, itu kan ada ya semacam apa ya, aplikasi lah yang digunakan sekolah. Lah ada teman dari beberapa teman itu kemarin deploy itu untuk yang pendidikan itu bisa free Bapak. Jadi penggunanya itu sampai 5.000 atau 10.000 gitu. Kalau panjenengan sekolah instansi panjenengan pengen deploy seperti itu. Tetapi ada syaratnya, sudah punya ini istilahnya apa, hosting atau apa nggih, yang SCH gitu, yang websitenya sekolah nggih. Niku salah satu syaratnya niku. Cobi Bapak ngobrol mawon kali operator atau teknisinya di sekolah untuk ini. Nanti coba saya share di grup Bapak cara untuk deploy itu. Deployment nggih. Dari kalau sekolah Bapak Ibu sudah bisa deploy, satu orang kan bisa membuatkan akun untuk sekian orang, sekian guru, sekian murid kayak gitu. Nah, kalau kayak gini akun Bapak kan dibuatkan. Dibuatkan. Nah, nanti kalau sekolah jenengan sudah deploy itu bisa buat sendiri kayak gitu Bapak. Nanti bisa digunakan seluruh warga sekolah, seluruh gurunya, siswanya, itu sampai 5.000 atau 10.000 kemarin kayak gitu. Dan prosesnya ya, itu prosesnya pengajuan. Kemarin itu teman kita TOT itu kan mulainya Juni, itu belum masuk bulan Juli itu sudah di ACC approve gitu. Nah, tetapi kalau dari master trainer itu kemarin bilangnya ya, ini pekerjaan atau tugasnya teknisi jenengan lah, operator jenengan, karena berhubungan dengan itu teknologi, settingan kayak gitu. Saya juga enggak paham. Nanti kalau ada materi PowerPoint-nya Bapak, nanti kalau berkenan saya share di grup. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Memang ini pertanyaan jenengan berhubungan harus buatkan akun sekian. Iya, tapi ada, saya enggak tahu nggih, karena saya juga belum, sekolah saya belum deploy, saya juga belum dapat pelatihan yang sampai itu. Saya cuma sampai menggunakan Office online ini saja. Nah, itu ada caranya bagaimana nggak ketik satu-satu terus nambahkan akun satu-satu, itu nggak ada caranya, ada triknya lah. Tinggal upload kayak gitu. Kan nggak mungkin ini ada misalkan masing-masing diseminator itu ada yang lulus kemarin kan 63, 66 ya. Terus yang melanjutkan itu kan sampai diseminasi itu kan 40-an, 43. Nah, kalau masing-masing 20 sampai 30 orang itu kan berarti 800-an orang yang dibuatkan akun. Nah, itu kan nggak, pasti ada triknya, tapi saya nggak bisa jelaskan sampai situ karena saya juga sama dengan panjenengan user ngoten. Nggih, yang lain Bapak Ibu ada respon monggo. Nah, iki keluar apa ini? Sampun? Nggih, Pak Oten. Kira-kira wonten gambaran nggih buat kuisnya? Anu Pak Oten, Nggih. nyuwun pirsa nggih. Nggih. Untuk niki, untuk penilaian soal 1 10, soal 2 10. Kalau di soal 1 mungkin penilaiannya 7, 8, Boleh. terus soal 2
Boleh, Niku sakit. saged. Oh, ngoten. Nanti kan terekod sendiri poinnya jumlahnya berapa kan terekod sendiri. Ini tadi poinnya kan ada 4 soal tadi. Nah, misalkan 10 semua, 4 soal kan totalnya 40 kayak gitu, Bapak. Nggih, Mbah nuwun, Mbah Oden. Siap. Terus satu lagi, kalau mau mengotak-ngatik form niki ndak perlu simpan karena online, jadi simpan otomatis. Nggih, Pak Onten, maaf mau tanya lagi nggih. Nggih. Misalnya kalau sudah buat kan dengan link yang sudah disebarkan itu kan misalnya kita atur semua bisa mengakses. Nggih. Berarti semuanya kan sudah bisa mengakses. Nggih. Tapi kalau untuk sementara kita hentikan dulu link tersebut agar tidak bisa diakses, pripun nggih Pak Onten? Ya tadi diatur saja apa hentikan terima respon, Pak. Mana tadi ya? Nanti nah ini tinggal dihilangkan Oh, iya. apa tidak Iya, menerima respon lagi. Terus pesannya apa? Misalkan coba Bapak isi form yang di-share waktu daftar itu. Nanti kan sudah saya tutup, nanti ada tulisannya misalkan apa gitu. Maaf, waktu sudah habis atau bagaimana ngoten. Oh, nggih. Kan ada opsinya niki Bapak. Ini tanggal berapa sampai berapa, jam berapa sampai jam berapa, ini bisa kalau ada harinya. Kalau mungkin ini berarti dibatasi waktu saged ini Bapak. Misalkan tanggal 8 sampai 8, jam berapa sampai jam berapa. Oh, iya. Ngoten. Nggih. Nggih. Sinten malih monggo mau respon. Napa lanjut yang angket? Nggih, lanjut mawon Pak Onten. Oh nggih. Nanti soal jenengan buat 10 soal nggih Bapak tentang ini yang ada identitasnya, identitas, nama dan seterusnya. Kalau tadi saya cuma nama, nanti jenengan buat seideal mungkin nama, identitas, nama, kelas, absen misalnya kayak gitu. Terus soalnya 10 soal sesuai dengan sesuai dengan yang jenengan kehendaki. Ngoten. Itu gambaran untuk tugas yang diupload, nanti linknya saja. Tadi dapatkan link sakit nggih? Yang bagikan terus copy link. Oke, kalau sampun saya kembali ke nggih niki. Sekarang kita ke formulir Bapak. Formulir itu sebelumnya saya pengen tanya dulu kalau pernah ndak ini buat angket kayak gitu, kayak survei itu loh Bapak. Misal jenis kelamin laki-laki. Kalau laki-laki berarti pilihannya A B C D. Kalau perempuan pilihannya E F G H kayak gitu. Jadi beda pilihan. Kalau saya pilih laki-laki munculnya A, kalau pilih perempuan munculnya B kayak gitu. Pernah menjumpai seperti itu? Form yang seperti itu Bapak, Ibu? Formnya berbeda bila yang pengisian datanya berbeda gitu Pak? Iya, nggih. Kalau misalkan kayak yang saya share di grup itu loh Bapak. Misalkan kemarin kan saya jenengan coba isi 2 kali, yang satu laki-laki atau perempuan kayak gitu. Kalau laki-laki opsi pertanyaannya ini, kalau perempuan opsi pertanyaannya gitu, yang lain lagi. Kalau punya saya kemarin untuk penjurusan nggih, misalkan jenengan pilih laki-laki, maka kompetensi keahliannya TKRO, APHP, farmasi. Kalau jenengan pilih perempuan, maka TKR pilihannya itu farmasi sama APHP saja. Kayak gitu loh Pak. Pernah menjumpai form seperti itu? Belum pernah Pak. Oh, belum pernah. Dereng, Pak. Dereng. Walaupun di sebelah.
belum pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah buat. Oh, nggih. Formnya sebenarnya sama juga caranya. Terus saya pengen tunjukkan yang beda itu aja. Kalau di sebelah saya menjumpai bisa seperti itu, tapi saya juga belum bisa buat. Kalau di sini kemarin ditunjukkan. Saya mulai dari tema nggih. Temanya sama kayak tadi, silahkan dipilih monggo. Misalkan kayak gini yang sesuai kehendak yang diinginkan saja. Terus beri judul misalnya angket apa PPDB misalnya SMK. Terus ini kalau mau tambahkan silahkan dicari dari OneDrive bisa, dari unggah juga bisa, dari komputer panjenengan maksudnya. Coba misal kayak gini. Oh, ini bisa. Nah, misalkan kayak gini. Ada logo nanti masuk ke sini, ngoten Bapak. Ini mau dirubah, mau tulisannya apa, terus deskripsinya apa. Ini silahkan dijelaskan. Isi dengan benar. Nah, ini hampir mirip kayak tadi nggih, Bapak Ibu. Nah, misalkan isian nama. Nah, ini bedanya sama tadi, tidak ada opsi jawabannya. Maksudnya jawaban yang benar. Kalau di kuis tadi kan ada, terus ada skornya, ngoten. Nama, teks, alamat, misalkan kayak gitu. Terus apa lagi? Ini kalau tadi kalau wajib diisi, pilih yang mana Bapak Ibu? Pilih yang mana? Harus diisi. Nggih, leres. Tadi mendengarkan ngaten. Kalau mau upload gambar ya silakan nanti diupload juga. Ngaten. Terus misalkan kayak gini. Tambah bagian ngoten. Misalnya penjurusan misalnya. Terus kemudian ini deskripsinya silahkan diisi. Teks. Oh, sorry. Ini saya hapus dulu. Pilihan. Misalnya saya tanya jenis kelamin. Ini yang saya ceritakan tadi, jenis kelamin. Terus biasanya kan laki perempuan. Terus ini kita tambahkan pilihan, misalkan jurusan laki-laki. Ya, ini saya beri misalnya kayak gini. Oh, farmasi. Ini teks lagi. Ini jurusan perempuan. Nah, ini saya bedakan, misalkan kalau pilih perempuan itu hanya farmasi dan apa ini? Oh, APHP. Ini farmasi. Misalkan TKR-nya untuk perempuan kan tidak ada. Nah, ini
ini supaya dari sini kalau laki-laki berarti keempat, kalau kalau pilih perempuan berarti langsung kelima. Pertanyaan 5 maksud saya seperti itu, dibedakan. Nah itu caranya pakai pencabangan, ngoten Bapak. Bahasa Inggrisnya cabang apa ya? Kalau yang bahasa Inggris ngoten. Nah ini sorry ya. Yang ini. Nah yang pas kelamin ini, nah di sini ada tambahkan cabang. Kalau yang bahasa Indonesia ngoten. Nah misalkan jenengan pilih laki-laki berarti langsung kemana? Nah saya pilih kan ke sini. Oke. Kalau perempuan ini berarti kan ke oke, ketutup. Saya cabangkan ke perempuan kayak gitu. Nanti kalau hasilnya berarti kalau ada yang isi laki-laki masuk ke jurusan laki-laki, kalau pilih perempuan masuk ke jurusan perempuan. Nah ini opsinya kan kita bedakan. Intinya yang saya tanyakan tadi gitu maksudnya. Terus kemudian apalagi misalnya coba ya saya perhatiin ya. Misalnya ini A B berikutnya. Nah ini laki-laki. Nah munculnya jurusan ini kok keluar. Normal sih. Bentar Pak. Hilang pencabangan. Belum oke tadi. Keluar iki kita isi. Oke. Opsinya kurang Bapak. Misal tambah lagi Bapak nggih punya penyakit ini iya, kalau ini tidak. Terus tambah baru, pilihan lagi, sebutkan Pak ganti
tambahkan ini isian Pak. Ini isian saja, coba misalkan sebutkan sakit yang pernah kamu alami, kayak gitu. Nah, misalkan terus coba ke pencabangan. Ya, ini laki-laki ke sini, perempuan. Nah, ini kalau jenengan harus pilih cabang lagi. Misalkan kalau dia APHP, dia pilih ke kemana. Misalkan ini kan sudah, terus kita ke punya penyakit. Kalau pilih TKRO, ke pertanyaan selanjutnya, intinya gitu Bapak. Punya penyakit. Nah, ini punya penyakit. Nah, kalau dia pilih ini sama, ini ke nah, misalkan kalau ini punya penyakit berarti ke selanjutnya ya, ke pertanyaan. Sebutkan misalkan ke sini. Terus kalau tidak, misalkan formulirnya mau diakhiri. Nah, ke akhir formulir. Nah, Bapak Ibu, maksudnya pencabangan ini tahu nggih? Kalau dari desain ini, kalau dia jawab laki-laki, berarti dia ke jurusan laki-laki. Kalau dia jawab perempuan, berarti dia ke jurusan perempuan. Nah, terus misalkan ini kan opsional, jadi setelah dia apapun jawabannya ini langsung dia ke pertanyaan 6 ini, ke punya penyakit, kayak gitu. Kalau dia perempuan juga kayak gitu, ke punya penyakit. Nah, punya penyakit kalau dijawab iya berarti ke pertanyaan selanjutnya, kalau tidak langsung ke akhir formulir. Nah, kita coba nggih. Kita coba, kita perhatiin jauh. Nah, misalkan namanya A, alamatnya B, terus selanjutnya kalau laki-laki munculnya jurusan laki-laki. Nah, misalkan ambil TKRO, nah, punya penyakit, kalau kita jawab iya berarti ke tidak. Kalau kita jawab ya, sebutkan sakit yang pernah kamu alami, terus dijawab, baru kirim. Nah, tapi kalau kita punya penyakit tidak, langsung kirim. Nah, itu yang dimaksud percabangan tadi. Kalau kita ini pilih perempuan, nah ini jurusan perempuan. Pilih farmasi misalkan, nah, punya penyakit, kalau tidak berarti kirim, kalau punya iya berarti ada pertanyaan lagi. Ngoten. Terus cara dapat linknya bagaimana? Sama kayak tadi, dibagikan. Nah, ini ada link, terus ini silahkan diatur siapa yang pengen bisa mengisi form atau angket kayak gitu. Ini kalau mau barcode tadi, ngoten. Ini kalau mau besok untuk sway yang digunakan ini, yang disematkan atau diembedkan kayak gitu Bapak. Kemudian coba kita ke pengaturan misalkan kayak gitu. Nah, ini
Oh, direspon. Kalau mau respon siapa yang sudah mengisi nanti muncul di sini. Karena ini belum ada yang ngisi, tampilannya seperti ini, nanti bisa diekspor ke Excel. Sama seperti Bapak Ibu waktu mengisi kemarin. Nah, ini ada mirip kayak tadi, tanggal terima tanggapan, mulai, terus selesainya kapan. Nah, itu silakan diatur sendiri. Kirim tanda terima email, biasanya ada kayak gitu Bapak. Kalau sudah ngisi email akan ada balasan email ke emailnya pengirim kayak gitu. Terus sampai situ Bapak ada respon, monggo. Iya, nanya Pak Onten. Nggih, niki kalih dengan kalih. Ini dengan sinten? Bu Nike. Nggih, pripun Ibu? Iya. Untuk ini pencabangan tadi itu kan add branching ternyata laptop saya bahasa Inggris. Nggih, Itu ada jumlah pertanyaan minimal kah? Karena tadi saya lihat kan pas jenengan bikin pertanyaannya yang cuman 1, 2, 3, 4 itu kan dia 5 dia nggak bisa redirect ya. Kita pas pilih jenis kelaminnya tadi laki-laki, perempuannya ya masih muncul. Terus jenengan kan tadi sempat menyampaikan ini pertanyaannya kurang. Maksud saya tambahin lagi. Nggih. Itu maksudnya apakah ada jumlah pertanyaan minimal kalau kita mau bikin percabangan itu tadi? Nggih. Tadi maksud kalau jumlah pertanyaannya monggo. Tadi cuma ini opsi kan tadi berikutnya kan Bu ya. Maksudnya sebelum saya tambah pertanyaan tadi kan cabangnya kan berikutnya atau akhir. Berikutnya itu isinya ini jurusan perempuan, maka percobaan yang pertama tadi berikutnya munculnya ini ngoten. Yang jurusan perempuan. Tapi kan karena ada pertanyaan lagi ke cabangnya kemana itu kan bisa saya tentukan ngoten. Oh ya, berarti kalau mau cabang paling tidak dari opsi misalnya laki-laki perempuan harus bikin satu lagi ya? Iya. Minimal. Iya. Kalau pilih laki-laki cabang kemana, kalau pilih perempuan cabang ke sana, kemana ngoten. Kalau sudah selesai berarti ke bagian akhir. Oh ya, terima kasih. Oke. Yang lain monggo. Apa iki? Yang lain mboten enten? Enggak ada yang bertanya. Kalau enggak ada yang bertanya, masa enggak ada pertanyaan? Mengke mawon Pak Oten. Oh nggih. Gini satu lagi Bapak materi yang saya sharingkan nggih tentang biasanya disuruh upload apa enggak Bapak Ibu? Nah, kalau mau disuruh upload ini ada opsi upload ngoten nggih. Nanti uploadnya akan masuknya ke OneDrive ngoten. Sama seperti biasanya, upload berapa, terus kapasitasnya berapa. Kemudian misalnya apa ya, upload kakak misalnya kayak gitu, satu file kayak gini nggih, ini harus diisi misalkan. Coba perhatiin jauh nggih. Ini perempuan misalnya, pilih HP penyakit tidak
Oh, tadi. Nah, kayak gini. Ini kan berarti upload berkas, ngoten. Terus Bapak Ibu tahu ndak ini tadi kenapa kok saya pilih tidak, kok nggak muncul pertanyaannya yang upload berkas? Cabangannya Sifat pencabangannya langsung kirim Nggih, terakhir. bener. Kan tadi kalau ke pilih tidak kan langsung ke bagian akhir nggih. Makanya nggih. nggak muncul. Kalau mau dirubah berarti percabangannya yang bagian akhir ini dirubah ke pertanyaan selanjutnya, ke berikutnya. Nggih, nggih. Terus ada satu cara lagi Bapak untuk mengupload kayak gitu. Misalkan ini saya tambah teks, upload berkas akte di link berikut, misalkan kayak gitu. Nah, ini subjudul, misalkan pengen tambah ini penjelasan kayak gitu Bapak. Misalkan link berikut, linknya dimasukkan di sini. Nah, itu panjenengan bisa membuat folder atau link di OneDrive dulu. Nah, ini sekalian nambah yang kemarin di waktu di OneDrive. Nah, di sini di office.com ini kan ada OneDrive. Nah, ini silakan Bapak Ibu pilih OneDrive-nya. Bentar. Nah, kayak gini. Nah, di sini kalau sudah masuk di OneDrive, Bapak Ibu bisa buat folder, bisa upload kayak gitu. Aduh. Sabar nggih. Nah, misalkan kayak gini, bisa tambahkan folder, bisa upload berkas, ya sama dengan drive yang lain. Nah, cuma kapasitasnya lebih besar. 5 tera kan 5000 giga. Mungkin semua isi file panjenengan bisa diupload ke sini, ngoten. Nah, nanti panjenengan buat folder dulu di sini, misalkan kayak gitu. Terus kemudian di sini ada titik 3. Nah, itu ini copy link, atau di sini juga ada copy link. Nah, copy link ini atau ini sama saja. Ya, itu di copy. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya itu supaya yang diupload itu masuknya ke sini, langsung di folder yang Bapak Ibu inginkan. Jadi seperti itu. Yuk. Tinggal di copy di sini. Oh, selesai. Nah,
terus kita pratinjau aja. Nah, misalkan ini alamat apa tadi, laki-laki farmasi misalnya. Ya, Coba yang laki-laki tidak, Pak. Kan tadi apakah cabangnya udah berhasil dibuat? gimana Ibu? Dicoba yang laki-laki yang tidak punya sakit. Apakah cabangnya tadi udah sukses dibuat? Tadi kan redirectnya kan langsung kirim, nggak muncul upload kakak. Ini Iya. tadi kan Oh ya, enggak. percabangannya berarti belum diedit. Iya, kan saya enggak ngedit, Bu. Oh, gitu. Saya cuma Oh, tunjukkan iya. saya cuma tunjukkan ini apa yang ini. Nah, Iya. di link berikut ini nanti tinggal upload kayak gitu. Ngoten, yang tadi memang nggak saya perbaiki, tapi kan Bapak Ibu sudah tahu alasannya kan, ngoten. Iya. Oke. Ngoten, monggo ada respon Bapak Ibu. Itu dicoba linknya, kalau yang upload itu gimana hasilnya, Pak? Gimana? Yang tadi loh jenengan buat link untuk mengupload berkas. Yang ini. Itu coba jenengan ya, kalau di mengunggahnya seperti apa hasilnya? Nggih, dicoba nggih. Nggih. Laki-laki yang atas apa yang bawah, Pak, yang dicoba? Yang bawah yang pakai link OneDrive langsung itu loh, Pak. Nah, terus kayak gini. Upload file. Ayo. Lama. Ini berarti yang mengisi angket langsung bisa masuk ke OneDrive kita, Pak. Ini kalau ini kan punya saya nih. Coba nanti Bapak Ibu yang coba deh. Saya share di grup ya. Nanti Bapak bisa masuk ke punya saya apa enggak? Jangan coba nanti. Oke. Ini saya link yang saya share ini aja ya. Yang quiz tadi enggak usah. Kan yang quiz sudah jelas toh? Nggih. Nggih. Kan untuk uji coba. Nggih. Nggih, ada respon malih monggo. Kayaknya bias apa enggak bisa tinggal upload aja, Pak. Enggak mungkin bisa otak-atik, kan masuknya di OneDrive kan pakai akun dan password. Kalau upload saja kayaknya bisa. Web. Kalau saya yang coba jadi prasangkanya gitu. Kan ya punya saya sendiri makanya bisa upload. Iya kan, iya kelihatannya kok masuk. Kalau orang lain hasilnya seperti apa kan? Enggak tahu, Pak. Nggih. Kayak produk sebelah itu ya, Pak ya, masuk juga kayaknya. Nggih. Kan kalau upload saja kayak gitu.
ada respon lagi Bapak Ibu? Monggo. Kemarin Mungkin hasilnya ini Pak, mungkin hasil yang setelah diupload kan visi isi gitu. Kalau yang di tetangga sebelah itu kan ada grafik, ada bentuknya, hasilnya itu seperti apa kalau yang pakai yang ini gitu. kalau ini kan belum ada isinya ya Bu ya. Saya tunjukkan yang punya panjenengan kemarin nggih. Yang ini apa? Yang link pendaftaran. Link apa itu kemarin itu? Iya. Yang jenengan daftar kan jenengan ngisi. Iya, iya. Jadi kalau yang sebelah itu kan yang punya sebelah gitu. Iya. Saya sering pakai punya yang sebelah gitu. Kalau yang ini kan jarang gitu. Jadi kalau di sini saya lihat cuman Excel-nya aja gitu yang bisa kita ambil datanya gitu. Apa bentuknya sih saya belum tahu karena belum nyoba juga gitu. Oke, bentar. Mungkin nanti saya coba ke anggota PIKR tuh ada anak bisa ngisi, nanti bisa dilihat di situ, mungkin bisa dicoba. Cuman ngelihatnya di mana gitu. Oke, niki yang jenengan isi kemarin waktu pendaftaran diseminasi training. Ininya ya responnya itu Pak, dilihat bentuknya kayak gini. Terus bisa di-download di Excel. Ini iya, kalau berarti nggak ada. Kalau mau lengkap ya kayak gini. Iya, berarti bisa juga ya. Sama, cuman responnya mungkin bisa lebih banyak kali ya Pak kalau yang ini. Iya, setahu saya nggak dibatasi juga ini Bu. Iya, kalau yang ini kan nggak ya. Iya, malah bisa diatur siapa yang bisa, yang punya akun saja atau semua orang kayak gitu. Terus waktunya bisa dibatasi tadi hari, jam. Kalau sebelah perlu add in dulu. Iya, itu benar. Kayak gini. Karena kan kalau kami kan sering pakai angket emang untuk ngisi data itu. Nggih. Ya, betul. Ngoten. Mungkin lebih mudah pakai ini kayaknya untuk ininya. Nggih. Pasti. Boleh kembali ke form nggih. Nggih, monggo ngoten Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Mboten wonten? Sementara cukup Pak Onten. Mungkin nanti linknya bisa dikirim di grup seperti kemarin. Nanti kalau toh kita bingung, kita bisa tengok seperti kemarin. Terima kasih Pak Onten. Oke. Sebelum saya akhiri Bapak, kemarin waktu Microsoft Teams itu saya ada ralat sedikit. Waktu jenengan buat assignment itu saya kemarin kan bilang due. Kalau bahasa Inggrisnya itu due. Itu kan saya bilang mulai bisa diisi tugasnya. Nah ternyata due itu jatuh temponya. Jadi kalau seperti yang saya tugaskan kepada panjenengan di saluran itu, duenya kan 9 Juli, berarti terakhir mengumpulkan 9 Juli ngoten. Itu ralat dari saya ngoten. Terus untuk tugas Bapak Ibu itu silakan dicicil yang sudah screenshot, yang sudah buat kelas, sudah screenshot. Nah silakan diupload, tapi jangan di tune in dulu, nanti kan tunggu meetingnya ngoten. Kalau sudah selesai seperti buat PPT online itu sudah selesai, silahkan diupload, kemudian jangan lupa di tune in atau dikirim ngoten. Ada respon malih monggo. Udah Pak, mungkin udah selesai. Oh sampun nggih Bu. Iya sampun nggih Pak. Bu Rini bukan diperbaiki sih, office-nya ditambah percabangan Bu ya, nanti supaya permintaannya kemarin seperti itu. Oh yang ini ya, form itu ya Pak? Iya, punya Bu Rini kan form biasa Mas, bukan form. Iya, saya kan nyoba gitu. Nggih. Seperti apa? Ya udah. Nggih, yang percabangannya dicoba. Iya.
Terima kasih. Nggih, termasuk yang upload. Nanti bisa diuji cobakan kepada suaminya, istrinya, anak didiknya. Iya Pak. Siap. Cukup ngoten mawon Bapak Ibu. Saya stop share screen nggih. 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 Nggih, Baten nggih. Kurang lebihnya niku Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Ini sudah tanggal 8, soal tugasnya silakan dicicil ngoten. Kemudian jangan lupa di tune in kalau sudah selesai. Saya kira itu dari saya. Saya akhiri untuk form hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam. Yang ada keperluan lain boleh live Bapak Ibu, yang pengen sharing mumpung kita sambung monggo di sharingkan, mboten masalah. Nggih. Pak, ini tadi saya ketinggalan, bisakah masih melihat materi yang sebelumnya tadi, Pak? Nggih, ini saya rekam layar Ibu. Terus nanti saya share link kayak kemarin. Itu pakai OneDrive kok. Jadi saya upload ke OneDrive, nanti saya share linknya, saya share linkkan di grup, jenengan tinggal lihat rekaman videonya. Oke, baik Pak, terima kasih. Nggih. Yang lain pengen sharing monggo mumpung nyambung. Niki anu nggih Pak Oten. Yang saya Pak Oten. Siap. Pun selesai nggih. Sampun selesai yang untuk form. Kalau mau bahas yang lain monggo. Niki napa kula tertarik kali pertanyaane sinten nggih mau Pak Teguh nggih. Nggih. Tentang niki sebagai solusi nggih Pak Aten Pak. Sebagai solusi napa SMA napa SMK napa perguruan tinggi untuk menyediakan sebuah wadah untuk lare-lare siswa napa mahasiswa. Wonten niku wau untuk mendapatkan aplikasi nggih. Aplikasi napa istilahnya deploy. Tapi kok nggih. Iku wau apakah sulit napa mboten nggih? Soalnya niki menarik Pak Oten agar untuk masa pandemi niki kan nggih butuh niki lari-lari napa siswa mahasiswa, guru, dosen butuh sebuah untuk pengajaran bagi teman-teman mereka siswa-siswa mahasiswa ngoten. Pripun niku Pak? Nggih, saya mulai cerita dari awal nggih. Kalau kemarin sebenarnya Pak Obed yang dari Microsoft itu kan menjelaskan ini memang programnya Microsoft dalam rangka merespon PJJ, pembelajaran jarak jauh yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan ngoten. Ini kegiatan ini bukan sudah sih. Awal TOT-nya itu kalau kami di Jawa Timur itu tanggal 2 sampai 5 Juni. Nah, itu kalau serentak kayak se-Indonesia walaupun waktunya berjenjang kayak gitu. Jadi ini ada di Jateng, di Jabar, di Sulawesi itu ada Bapak Ibu. Cuma kemarin kalau saya dan teman-teman itu kan di Jatim 9 itu tanggal 2 sampai 5 Juni. Ya materinya sama yang seperti panjenengan terima kayak gini. Cuma jenengan dari saya selaku diseminator training, kalau saya dari master training kayak gitu. Kurang lebih ya sama. Kita belajar ngeten iki, kemudian ya otak-atik piyambak ngoten. Maksudnya belajar nanti nggak tahu ya tanya master trainernya, kalau dulu seperti itu. Makanya akun juga dibuatkan oleh master trainer. Makanya kalau jenengan ada masalah dengan akun, reset password dan seterusnya itu saya harus sambungkan dulu ke master trainernya kayak gitu. Itu Bapak awal ceritanya. Nah kemudian sebenarnya kan ada
apa endingnya itu ya apa, kalau mau menggunakan softwarenya Microsoft, yaitu sekolah syaratnya itu memang punya hosting apa ya istilahnya, intinya sudah punya SCH atau apa sendiri gitu loh di masing-masing instansi. Nah kemudian baru deploy. Ini cerita tadi yang saya sampaikan, teman dari Kediri itu deploynya itu di awal kita training Juni. Kita dapat materi deploy itu kan di hari terakhir ya. Itu kemudian yang bersangkutan namanya Pak Ponidi dari SMP Alfat Pare. Nah itu ndak sampai 1 bulan, di bulan Juni itu juga permohonannya untuk deploy itu di ACC gitu Pak. Jadi Pak Ponidi dan SMP-nya itu bisa buat akun sendiri kayak gitu, bisa buatkan akun siswa-siswanya, malah sekarang sudah diuji coba di SMP sana. Ngoten. Nah kalau yang normal memang berbayar ngoten, tetapi ada programnya kemarin itu dari untuk instansi pendidikan, itu master trainer sendiri yang bilang kayak gitu. Saya cari yang gratis kok Pak. Nah itu ini contohnya di Surabaya. Lah kalau di Surabaya itu pakai ininya, intinya yang deploy itu Dinas Pendidikan Surabaya kayak gitu. Terus kemudian di share ke sekolah-sekolah atau gimana gitu loh Pak. Jadi tapi kalau sekolah sendiri juga bisa. Nah itu free, ambil 0 rupiah kira-kira gitu. Kalau enggak salah namanya A1 fakulti atau gimana. Nanti materi deploynya coba saya share di grup nanti Pak. Nanti dibaca sendiri, bisa koordinasi sama teknisi sekolah atau operator sekolah. Kalau sudah punya website SCH hostingnya sendiri, mungkin kalau tertarik bisa dilakukan deploy, prosesnya kayak gitu. Itu berhubungan dengan teknis kayak gitu, setting. Nah itu memang pekerjaannya teknisi di sekolah panjenengan masing-masing. Ngoten Pak Mirwan, Pak Hariri. G Pak Oten, terima kasih banyak. G. Ingkang lain monggo. Pak. Nggih, Bu Putri, nggih. Nggih. Pak, kalau misalkan program ini diterapkan kepada teman guru SD, kalau di SD saya kan masih terbatas untuk teknologi, karena SD saya itu berada di paling atas gitu, SD atas sendiri. Nah, nanti kalau misalkan ada teman guru yang pengen misalkan masih diterapkannya kan hanya bisa ke guru, kalau ke anak kan siswa saya ada yang beberapa itu kesulitan sinyal, terus sama belum punya HP gitu Pak, soalnya kan tinggalnya di desa terpencil. Kalau misalkan gini, kalau misalkan teman guru saya gitu ada yang pengen membuat seperti ini, nanti gimana ya Pak caranya untuk buat akun atau mengaplikasikannya pripun nggih Pak? Makasih. Buat akun guru inovatif. Ya untuk masuk dia punya akun seperti ini gitu, seperti yang misal seperti yang saya buat gitu. Bagaimana ya Pak? Misalkan gitu. Niki kalau setahu saya nggih, yang 5 tera ini kayaknya memang syaratnya harus deploy. Jadi pakai websitenya sekolah Bapak Ibu, hostingnya atau apa istilahnya, nanti bisa koordinasi sama teknisinya yang 5 tera. Tapi kalau mau buat akun Microsoft dengan tapi OneDrive-nya cuma 5 GB, itu Ibu bisa daftar kok, bisa sign daftar sendiri di office.com itu, nanti pilih daftar. Saya juga buat kok yang buat sendiri, uji coba kayak gitu, tapi dapatnya 5 GB saja. Nah nanti teman jenengan yang dapat 5 GB itu sudah bisa masuk office.com, terus bisa
kayaknya bisa akses Teams juga. Saya belum coba, tapi silakan dicoba deh. Masuk ke office.com itu terus daftar, itu pakai email sebelah. Ya, cara daftarnya sama kok, nggak ribet intinya. Ikuti aja prosedurnya. Nanti akunnya tapi pakai email seperti email akun sebelah, jadi ada itunya, mereknya itu ngoten. Itu bisa dapat akun Microsoft, tapi ya bedanya itu 5 GB sama 5 tera. Kalau ini, kalau pengen yang 5 tera kayaknya syaratnya memang harus deploy ngoten. Di sekolah mana Bu Putri? Atas itu di mana? Saya bersebelahan sama itu Pak, tutor sebelah Pak Agus Saroji. Oh nggih. Ini SD mana? Kediri ya Bu ya? Kediri atau mana? Iya. Kediri, SD Pamungan 1 kan itu tempatnya ya agak ke atas toh Pak. Oh nggih. Terus misalkan di SD kan kayaknya itu kan mungkin sekarang belum mau menerapkannya kepada anak-anak, kan masih belum bisa, mungkin karena terkendala karena teknologinya juga kan gitu kan. Banyak anak-anak yang di sana itu masih sinyalnya masih sulit, semuanya pakai wifi yang nyambung gitu loh Pak di sana. Gitu. Jadi saya mau mungkin ini yang tertarik kan teman-teman guru yang masih muda-muda gitu. Saya kan kalau misalkan saya ditanya mungkin sama teman saya gimana caranya kan gitu, kalau misal saya sosialisasikan ke anak kayaknya kok masih terbatas gitu loh Pak. Oh, okay. Ya. Kayaknya ini apa ke Pak Sairoji Kediri ya. Ibu bisa merapat deh ke Pak Sairoji. Kan akunnya Ibu spesial juga tuh. Buatannya Pak Sairoji dan teman-teman. Pak Sairoji. Oh gitu. Iya Pak. Cek akun Mbak Bu Putri kan ada kode AG-nya kan? Iya, ada kode AG-nya Pak. Nah itu yang buatkan ini apa dari teman-teman Kediri ngoten. Kalau yang OT, yang kodenya OT kan itu dari Master Trainer. Nah intinya gitu. Kayaknya Pak Sairoji dan teman-teman itu ada ini kok apa sudah deploy, jadi tahu lebih detail daripada saya tentang itu. Oh iya, nanti saya tanyakan, soalnya kan SD saya agak bersebelahan sama Pak Saroji. Jadi Pak Saroji ke atas, saya di bawahnya, mungkin jaraknya itu 5 kiloan Pak. Gitu. Oh gitu ya. Terima kasih. Nggih. Monggo Pak Syarifuddin masih belum bisa masuk, Pak. Pak Syarifuddin. Mboten. Nggih. Bu Nika. Pak Teguh mungkin? Enggak Pak, sudah sepertinya. Oh nggih. Sedang menyimak saja. Ngoten nggih. Nggih, kalau mboten enten respon malih sampun cekap ngoten mawon Bapak Ibu. Untuk meetingnya silakan janjian di grup, enggak apa-apa lah Ibu, digunakan grupnya. Enggak perlu lama-lama, yang penting kan bisa merekam, bisa share screen ngoten. Kan bisa gantian nanti 3 orang ngoten. Pak, misal saya ajak teman saya yang juga ikut tapi dia lain dari grup, bisa kan Pak? Maksudnya dia ikut grup lain gitu, terus saya minta dia gabung, boleh kan Pak? Boleh. Sama guru inovatif kan? Iya, sesama yang ikut di kelas, cuman dia beda kelas gitu Pak. Oh iya. Trainernya siapa Bu? Saya kurang tahu sih Pak, cuman itu teman saya satu SD? kecamatan gitu. Oh, satu iya. Kecamatan. Nggih. Satu kecamatan. Boleh. Yang penting linknya di share supaya bisa gabung.
Nggih, siap. Nggih. Kula kinten ngoten mawon nggih, Ibu Bapak. Silakan live monggo mboten napa-napa. Meeting saya akhiri ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya download attendance list dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.